Hey, good evening. Selamat malam. Hai, selamat malam semuanya. Welcome to Ruang Cerita Delano. Hai guys. Selamat malam. Wah, mata saya berair. Selamat malam semuanya. Hola. Wah, luar biasa. Sudah bergabung semuanya. Malam hari ini spesial banget karena saya mau kangen-kangenan sama sahabat saya yang cukup lama sudah tidak bertemu. Apalagi semenjak perempuan cantik ini sudah menjadi ibu, melahirkan seorang bayi yang begitu cakepnya. Ya kan, pasti semuanya udah tahu kalau saya akan ngobrol bareng sama seorang supermodel Indonesia. Alright, siapa yang udah tahu siapa yang akan saya ajak ngobrol? Selamat malam semuanya. Saya masih menunggu teman saya, sahabat saya ini, Paula Verhoeven. Paula Verhoeven. Seharusnya seperti itu ya pronounce-nya. Mama Pau. Yang sekarang ini tentunya teman-teman selalu pasti bisa menyaksikan Mbak Pau, Mbak Im dan Paula di Trans TV, right? Nah, malam hari ini saya akan ngobrol santai aja bersama dengan sahabat saya ini, yaitu Paula Verhoeven. Beliau adalah seorang supermodel Indonesia. My God. Yang dimana tuh zaman dulu ya, kalau saya belum kenal Paula dan melihat Paula lagi beraksi di atas catwalk, my God man, ekspresinya, the way she walk, itu tuh amazing, right? Siapa yang ngefans banget sama Paula Verhoeven di sini? Hey, selamat malam. Hola. Sekali lagi selamat datang di Ruang Cerita Delano. Saya masih menunggu sahabat saya ini Paula yang tadi barusan saya sudah WhatsAppan sama dia, sedang tidurin si baby dulu. Kayaknya abis tidurin si baby dan sekarang lagi mau cari spot untuk bisa live Instagram sama saya. Nah, di sini di Ruang Cerita Delano tentunya saya punya banyak cerita buat kamu semua. Yang jam berapa sekarang? Masih saja ada yang bertanya jam berapa Ruang Cerita Delano-nya. Sekarang ini. Dan saya masih menunggu Paula untuk bergabung di sini karena tadi tuh Paula sempat bilang kalau dia baru saja selesai ngeboboin si baby. Namanya juga ibu-ibu ya. Memang belakangan ini agak susah untuk bisa berkomunikasi sama Paula karena memang kesibukannya, ada stripping juga, plus ditambah ada baby yang lucunya minta ampun. Jadi memang agak susah untuk bisa langsung tektokan sama Paula. Beda sama tahun lalu, Paula ini adalah partner saya untuk hosting di sebuah program acara di Trans 7, judulnya Fashion and Beauty di Trans 7. Siapa yang tahu di sini saya sama Paula pernah ngebawain satu acara fashion di Trans 7 namanya Fashion and Beauty. Nah, berhenti Keanu. Ya, Keanu gemes banget ya. Dan program Fashion and Beauty itu berhenti persis sebelum Christmas, I think, tahun lalu 2019. Menyedihkan, tapi ya udah. Jadi Fashion and Beauty itu adalah program televisi di Trans 7, fashion tentunya dan beauty seputar gaya dan juga kecantikan. Ada makeovernya juga bersama saya, Paula, Dean, makeup artist, dan juga Burhan Prawira. Tahu dong, wah Endang, terima kasih ya, ada yang tahu ternyata. Dan malam hari ini saya tuh pengen nanya kabarnya Paula di sini di Ruang Cerita Delano. Karena memang udah lama banget gak ketemuan, plus ditambah dengan pandemi kayak begini kan, jadi jarang banget ketemu.
Saya sih sudah 3 bulan di rumah saja, bukan nggak ngapa-ngapain, maksudnya ada ruang cerita di mana ini. Tetapi ya, um, mostly kebanyakan saya makan, mamam. Makan bobo, makan bobo, makan bobo, right? But it's okay, nggak apa-apa. Gemuklah sedikit, gak jadi masalah. Oh, udah on ya aku, katanya Paula. Alright, coba kita lihat Paula. Hai, mana dia? There you go. Ini dia Paula. Hello, Beb. Kita kalau panggil-panggilan Beb, Beb, Beb. Hai, Beb. Hai. Selamat malam. Malam, apa kabar? Baik, minal aidin wal faizin, sayang. Makasih. Mohon maaf lahir dan batin, lama sekali kita nggak bertemu loh. Lama banget, tapi kita tetap keep kontak ya. Keep contact. Kamu apa kabar, sayang? Baik-baik? Baik, aku lagi mau pakai filter, oke? Gak apa-apa, nggak jadi masalah. Habis boboin Keanu, pas aku tadi kan kita janjian, ntar ya aku lagi cari spot nih, keluar dulu dari kamar. Iya. Baby Keanu udah bobo? Udah tidur? Udah tidur. Ya, udah ya? By the way, Paula, aku tuh nonton program kamu sama Baim, your husband, di Trans TV kemarin. Apa sih tentang kalian lebaran lagi lebaranan di rumah. Lucu banget, dan itu adalah lebaran pertama sama si baby ya. Iya, lebaran pertama. Lucu banget. Udah gitu seragaman gitu sama papahnya. Jadi emang pengalaman pertama gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah nih, namanya dari dulu pengen seragam. Jadi kalau lebaran tuh aku tuh bener-bener asal aja, karena pakai kaos sama jeans, sholat id gitu. Nah baru sekarang nih, sebenarnya aku kepengen dari tahun lalu. Cuman kan tahun lalu lagi hamil kan. Aduh ribet nih. Takut nanti pas hari H bajunya nggak cukup atau apa. Jadi akhirnya aku mutusin pas kemarin, yaudah deh. Saatnya nih udah ada Kiana, aku pengen kembaran. Jadi ini benar-benar perdana aku tuh punya baju kembar gitu barengan. Iya, lucu banget. Jadi kalau kita tarik mundur di saat sedang menghamili seorang baby yang cakepnya luar biasa ini, pada akhirnya gue punya kesempatan untuk styling Paula, dan waktu itu ini di program TV kita di Trans 7, Fashion and Beauty. Ya pada akhirnya ada satu lah sedikit karya gue dalam kehidupannya Paula. Jadi karena seru ya yang berkontribusi teman-teman sendiri gitu kan. Jadi seru banget. Iya. Lucu banget. Dan aku nggak tahu loh waktu itu, makanya aku sampai shock loh. Surprise aku ya. yang dikerjain. Surprise ya, karena memang waktu di saat Paula lagi hamil tuh masih syuting loh, sampai hamil gede tuh masih syuting sama kita ya buat Trans 7. Iya, aku baru stop tuh bulan Desember lah. Mulai bulan Desember. Terus tanggal 27 lahiran. Jadi emang benar-benar alhamdulillah aku tuh aktif banget ya kan, Beb, tahu sendiri. Aktif banget. Iya, masih syuting, lari sana, lari sini, masih makanya waktu lagi melahirkan mungkin mudah banget kali ya Paula ya, karena kamu cukup aktif ya. Iya, kemudian makanya dari di kandungan juga Keanu nggak ngerepotin. Sempat aku juga umroh, jadi bener-bener kayak nggak cuman kayak berat di perut aja gitu. Nah mulai berasa tuh mulai sekitar 8 bulan ke atas lah, itu udah mulai pegel apa, tapi untungnya berasnya pas di situ, jadi aku tetap aktif gitu. Nah ini umroh ini waktu berapa bulan, Beb, di sini? Ini kayaknya 6 bulan deh. 6 bulan ya. Jadi baby moon ke Spanyol, habis itu langsung di Jakarta bentar, baru umroh gitu. Tapi waktu umroh kayak gini nggak ngerasa berat ya, Beb? Enggak ya? Enggak. Jadi alhamdulillah emang mungkin karena emang niatnya udah kepengen banget gitu, jadi kayaknya terkalahkan deh rasa itunya. Dan aku sempat ngikutin banget perjalanan umrohnya kamu bersama dengan Baim. Itu lucu banget. Ada beberapa foto sebenarnya, tapi aku nggak bisa tampilin semuanya di sini. Ini salah satu yang terbaik menurut gue. Dan bisa sempet-sempetnya baby Keanu yang masih di dalam perut tuh dibawa umroh untuk sembahyang dan berdoa bersama. Makanya waktu di saat melahirkan semuanya lancar dan jadinya cakep banget. Baby Keanu cakep banget.
Belum ketemu, Belum sebel ketemu udah banget. pandemi. Kenapa? Iya belum sempat ketemu tapi udah pandemi nggak bisa ketemuan. Udah pandemi aja gitu. Jadi belum bisa bertamu, belum bisa say hi, belum bisa ya kalau ketemu sama Bibi Kianu kan paling enak bisa ada kesempatan untuk nyentuh kan seharusnya. Langsung. Tapi kalau misalnya lagi kayak begini agak susah ya gimana kita mau ketemuan kan? Iya makanya. Kamu udah di Jakarta? Belum. Gua masih lockdown. Wow. Wow. Lockdown. 3 bulan loh. Udah 3 bulan Gila dan ini menuju bulan yang keempat. ya. Nggak berasa loh. Gak berasa Wow. banget. Gak berasa banget. Paula, aku suka Iya. banget di sini. Ini foto kamu bersama dengan suami tercinta dan juga baby Keanu. Dan ini Lebaran ya. Persis di hari Lebaran. Lebaran kedua atau pertama ini? Ini Lebaran pertama. Ini Lebaran pertama ya. Lucu banget deh. Ini pakai batiknya siapa sih waktu itu? Ini batik kan? Mas Bian. Bian ya. Cakep banget. Suka banget. Iya. Dan nggak bersamaan dengan masker gitu. Bersamaan, cuman aku nggak pakai. soalnya tuh bener-bener cuman kayak ke rumah mama papaku, terus udah gitu sama ke rumah mertua, udah. Dan itu kan juga waktu walaupun pandemi gitu sebelum lebaran sering ketemu, karena kan memang maksudnya kan ada kebetulan orang tua di atas 50 tahun, jadi memang pasti anak-anaknya menjaga kan. Jadi berani, paling cuma ke situ aja. Jadi aku bilang nggak pakai masker, kita nggak berhenti kemana-mana juga. Dan aku pun tau gak sih, Beb, percaya aku tuh belum pernah ke supermarket sama sekali. Jadi aku tuh cuman kerjaannya cuma di rumah. Sekali waktu itu sempat syuting, maksudnya beberapa di tempat syuting, tapi itu kan juga udah steril kan di studio. Jadi benar-benar cuma kerjaannya studio, rumah mama, rumah mertua, udah gitu aja terus semua online. Iya sih, berarti sekarang belanjanya online aja. Tapi masih ada punya babysitter dan juga asisten rumah tangga sehingga yang ngebantuin kamu selama pandemi dan Lebaran ini nggak sih? Atau cuma kamu sendiri aja nih ngerjain rumah tangga? Aku nggak ada babysitter. Kemarin tuh sempat ada mbak yang bantuin. Maksudnya yang ngurusin khusus aku masih Kiano. Biasanya kan paling kayak bantuin siapin mandi, ya kan, terus cuciin baju, jadi emang khusus buat baby gitu kan, sama mungkin cuci pokoknya peralatan semua Kiano. Tapi semenjak hampir sebelum Lebaran itu pas puasa dia pulang, jadi aku sendiri yang bantuin adik aku kebetulan Chelsea. Oke. Karena aku memutuskan nggak pakai babysitter, Beb. Oh gitu. Jadi kamu memang memutuskan tidak mau pakai babysitter dan kamu sendiri yang ngejagain. Iya. Hebat ya. Dan itu rencananya mau sampai berapa lama atau memang ya udah terus aja begini gitu, nggak mau ngebiarin? Mungkin kalau udah setahun. Jadi kadang-kadang dulu pas waktu hamil aku nggak mikir kayak gitu. Yang mikir kayak gitu kan suami aku si Baim. Jadi bilang, aku pengen kamu kita ngurusin sendiri ya, benar-benar ngerasain, maksudnya anak tuh benar-benar kita pegang sendiri gitu. Paling kalau mau dititipin kalau kerja ke saudara ya kan gitu. Tetap ada mbak yang tadi bantu-bantuin gitulah biasa kayak gitu. Tapi nggak dipegang sama mereka gitu. Terus akhirnya ntar aku gini awalnya gitu, kayaknya kebayang gitu, bisa nggak ya aku. Ternyata pas melahirkan, Beb, beneran pas melahirkan, walaupun aku waktu itu juga sesar ya, aku operasi gitu, itu bener jadi kayak waktu melahirkan terus anaknya udah depan mata, udah ini, itu emang beda. Jadi memang kita tuh kayak apa ya, kayak nggak rela gitu loh, walaupun sebenarnya babysitter kan juga udah terlatih ya, semuanya udah bagus apa, tapi kayak ada satu sisi tuh kayak aduh bener nih, kayaknya nggak tega kalau dipegang orang, kayak nggak di luar jangkauan kita tuh kayak gimana gitu. Kalau beda kalau saudara ya, kalau saudara kan pasti mereka udah tahu gimana, nggak pasti disayang kan ya. Tapi kalau orang lain kan kalau tiba-tiba bayinya mungkin rewel atau apa, mungkin kesel kan, nggak sengaja atau gimana tuh, kayak kebayangnya udah terlalu jauh gitu loh. Jadi makanya aku memutuskan untuk nggak pakai babysitter gitu. Iya. Dan sebenarnya ini teman-teman, aku baru denger banget nih ceritanya Paula memutuskan untuk benar-benar jadi ibu rumah tangga, ibu yang baik buat Keanu dan istri yang luar biasa buat Baim. Baru sekarang nih ngedengerinnya, hebat, luar biasa Anda. Luar biasa Paula.
Tahu nggak, luar aku tuh pernah biasa. waktu pandemi pertama kali yang sebulan full itu bener-bener aku sendiri. Jadi aku nggak bisa nitip-nitip ke adekku apa. Dan aku kan semua kerjaan aku tuh kan di rumah ya. Semua kerjaan tuh foto, syuting semua di rumah. Itu berasa banget. Jadi gila pegel banget. Mana nggak bisa pijit kan. Kalau dulu kan tinggal telepon dan tukang pijit. Nah itu tuh pas sebulan pertama pandemi itu gila, itu berasa banget rasanya, bener-bener handle semua sendiri tuh berasa banget. Tapi senang karena Senang. kita tahu banget loh Beb, maksudnya dari bener-bener lahir nangis, dia nggak ada bulu mata, nangis nggak keluar air mata, sampai sekarang perkembangan dari hari per hari itu kan kita tahu pasti gitu. Ngeliat, Jadi iya bener-bener betul. kita taking care bener-bener gitu, jadi kayaknya seneng gitu tahu perkembangannya, terus selalu update ke dokter gitu. Keanu udah bisa gini dan itu, misalnya lehernya belum kuat, ayo pola dilatih. Nah kalau sama aku orangnya tega, kalau sama papanya nggak tega kan. Ayo, anaknya udah nggak kuat, tetap ayo Keanu, kamu harus bisa, kamu kata dokter lehernya belum kuat, ayo kamu harus bisa kuat. Itu nggak lama akhirnya aku foto, aku video kasih ke dokter, udah ada progres. Jadi kayak gitu-gitu kan, soalnya Keanu tuh panjang Beb, tinggi. Loh, kita dari sini aja ya, ini kan foto yang baru saja di-post sama Paula. Iya. Dan dari sini aja tuh bisa kelihatan baby Keanu tuh gede banget loh Paula. Maksudnya tuh kayak ya. Tinggi, besar, tembem, lucu banget gitu. Maksudnya kayak cepet banget Udah gitu bayi gedenya, berapa ya? pertumbuhannya. Dan sampai sekarang masih ASI ya? Masih. Masih ASI ya? Dan emang kebetulan dia nggak susah minum. Jadi emang karena kalau dilema seorang ibu kan, anaknya susah minum, anaknya susah makan. Kebetulan Keanu enggak man, banyak Enggak kan ya? makan minumnya. Dan suka tidur juga. Jadi mungkin jadi daging kali ya. Iya. Tapi you enjoy it as a mom ya? Maksudnya Iya. benar-benar menikmati banget as a mother. Dan kepikiran nggak sih setelah punya anak memikirkan tubuh yang ideal sebagai seorang supermodel, ya kan? Yang dimana tuh dulu sebenarnya zaman dulu banget, Paula memang adalah, menurut gue Paula tuh adalah perempuan yang punya inspirasi buat perempuan-perempuan yang lain yang pengen badannya kayak model. Dan ini terjadi sama Paula karena dulu tuh sempat gemuk banget, lalu sekurus ini, iya kan? Dan sekarang menikah, lalu tentunya dengan hamil dan punya anak, baby kan tubuh nggak langsung seideal seperti dulu. Kepikiran nggak sih, aduh kok badan gue jadinya kayak mama-mama banget nih, gemuk gitu. Kebayang itu nggak sih Paula? Kebayang lah, apalagi dulu yang cita-cita waktu aku sekurus itu tuh kebayang gini. Aku nanti kalau hamil, aku cuma mau naik 13-15 kilo maksimal. Kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ya ampun, susah banget Beb. Jadi gini, aku tuh bukannya aku suka ngemil ya. Aku tuh waktu hamil tuh aku sebenarnya nggak jarang ngemil, nggak suka manis-manis kayak kue gitu-gitu, nggak suka. Tapi aku harus makan nasi, jadi karbo. Jadi aku makan karbo, pokoknya makan besar kenyang. Tapi salahnya adalah aku nggak tahu, tiba-tiba tuh selalu aku cravingnya tuh karbo sama es teh manis. Jadi setiap aku aku minum, aku selalu minum es teh manis. Kalau dulu kan aku es teh manisnya pakai pemanis itu kan, pengganti gula. Kalau ini enggak, pokoknya mau es teh manis aja kayak di warung-warung teh manis. Jadi aku selalu makan dan minumnya es teh manis. Oh iya, Nah, karena kalau 7 bulan langsung tuh kelihatan duk gede gitu perutnya, monyong gede aja. Jadi itu baru berasanya baru 7 bulan ke atas gitu. Karena tapi ya udah menyerah lah, nggak apa-apa, pasrah. Karena itu gue ingat banget dulu ya sebelum ketemu sama Baim, Paula sebagai model, supermodel yang kita miliki di tanah air ini tuh termasuk very consistent dan juga komitmennya tinggi banget untuk yang namanya ngejagain badan. Yang ngejagain tubuh tuh kayak dari pola makan, dari semua dia pergaulan, iya nggak sih? Karena olahraga, karena Paula itu tuh desainer siapa yang nggak pakai dia gitu. Jadi kayaknya semua fashion designer di zaman itu tuh sangat-sangat mementingkan, memprioritaskan Paula Verhoeven ini yang untuk harus ada di catwalk
si sang desainer tersebut. Iya nggak sih di zaman itu ya? Dan sekarang sudah Iya. menikah dan pada akhirnya punya anak yang lucu banget. Bem, tubuh tidak seideal dulu. Nah, ada rencana nggak sih mau kembali lagi menjadi model runway dan menguruskan badan seperti yang di foto ini, Paula? Iya, jadi sebenarnya aku pastilah aku pengen kurusin lagi. Cuman kan memang kalau masih ada ASI, itu pasti kan nggak bisa langsung drastis. Makan juga nggak bisa terlalu dikontrol banget. Tapi kemarin aja aku 2 bulan melahirkan, aku udah syuting iklan. Jadi kayak badan aku, aduh aku belum siap. Jadi lebih kayak akunya tuh nggak pede. Sebenarnya kalau orang normal, mungkin kerja tuh di atas 7 bulan, anak udah setahun gitu baru mulai comeback lagi gitu. Nah, memang waktu itu iklannya sama ibu-ibu muda, jadi pas lah. Jadi adalah dari psikologi aku tuh kayak, aduh nggak pede nih badan aku, aduh pipi aku gitu. Cuman memang aku memang harus kembali lagi, emang aku nge-gym. Dan kebetulan kan di rumah kan ada gym, jadi aku udah paling pelan-pelan kayak mulai kardio. Kadang-kadang memang susah, Beb, kayak memunculkan kalau kita udah skip lama, itu kan untuk apa balik lagi, memaintain balik lagi untuk olahraga lagi apa kan lama gitu kan, susah. Jadi harus dipaksa gitu, mau nggak mau Iya, gitu. bener. Jadi pelan-pelan tuh udah mulai makan-makan yang gorengan-gorengan udah mulai dikurangin. Udah mulai tuh dari kemarin-kemarin bulan lalu. Terus dari gitu mulai pelan-pelan olahraga, treadmill, baru nanti angkat beban. Dan yang paling enggak mungkin kalau sekurus dulu lagi sih kayaknya enggak, karena memang aku kan pengen punya program pengen hamil lagi kan, program lagi. Cuman mungkin Pengen ya punya baby lagi. pengen punya baby lagi kan sekalian. Oke. Jadi tapi di samping itu aku juga masih punya tanggung jawab, masih ada beberapa brand aku yang maksudnya kontrak iklan, brand ambassador juga menuntut aku punya badan yang ideal aja sih, nggak perlu yang sekurus dulu banget, tapi at least jangan gemuk-gemuk juga gitu, jadi fit lah gitu. Makanya aku mulai pelan-pelan udah mulai olahraga, diet, dan untungnya pandemi kan, jadi ada alasan nggak mungkin kan syuting iklan. Iya, bener. Untungnya pandemi, berarti pandemi ini sebenarnya ada untungnya juga ya. Ada. Buat Kalau kamunya buat nggak sih, aku Beb? lebih positifnya aku jadi lebih konsen ke anak, ke baby, ke Keanu. Walaupun instead of itu aku juga tetap kerja ya di rumah tapi coba bayangin, Beb, kebayang nggak kalau misalnya nggak pandemi, kita namanya misalnya temen banyak yang ngajakin ketemu, meeting pasti di luar, pasti kita kan keluar terus gitu kan. Jadi kayak jadi lebih, terus kalau mau bawa anak setiap kali keluar ke mall juga kasihan, masih kecil banget. Jadi lebih sebenarnya ada positifnya juga. Jadi kita tuh lebih kayak ini santai di rumah, betah di rumah karena ngurusin anak apa. Jadi sebenarnya terus lebih kreatif. Aku jadi belajar masak ya kan, belajar masak suami. Terus apalah bikin YouTube make up atau apa, pokoknya jadi lebih produktif lah gitu. Produktif. Tapi memang sebenarnya malah dengan yang tadi diceritakan sama Paula, dengan pandemi ini ada sebuah keuntungan menjadi lebih produktif, apalagi sekaligus menjadi seorang ibu, ya nggak sih? Ya, nah, waktu jadi kayaknya cepat banget ya, Paula. Aduh, maksudnya kayaknya iya 24 jam kurang, Beb. Kurang. Kayaknya 24 jam jadi kurang ya? Iya. Dulu apalagi pas Keanu masih kecil ya, kayaknya aduh, kayaknya udah dari pagi nih, kayaknya udah malam aja. Kayaknya aku setiap mau sholat aja kayak iniin waktu, bener-bener aduh sholat gitu, kok cepet banget, waktu tuh cepet banget. Nah sekarang cepet banget ya? Udah agak gedean, udah nggak kayak dulu kan, maksudnya kayak, tapi untungnya Keanu tuh setelah lewat 40 hari dia udah jarang begadang. Jadi udah bisa diatur minumnya, dikenyangin sebelum aku tidur misalnya. Jadi nanti dia pas bangun subuh, jadi alarm subuh. Jadi udah bisa diatur gitu untungnya setelah 40 hari. Gitu. Nah, iya. Kan tentunya semua lah ya, semua masyarakat Indonesia, apalagi yang pecinta nonton televisi lokal, pasti tahu banget seorang sosok pria Baim Wong ini, yang pada akhirnya terpikatnya wanita terakhir adalah Paula Verhoeven. Kalau kita memutar kembali cerita cinta Paula dan Baim, tentunya semua teman-teman dan fansnya Paula tahu banget, ya kan, kok mereka bisa-bisanya ketemu.
Nah, Hah? Paula, gue mau tanya nih. Nah, ini Ya. adalah foto pernikahannya Paula dan Baim yang aku juga sempat hadiri. Dan pernikahannya ini juga, luar biasa. I love it so much. Dari bajunya dan semuanya deh, pokoknya tataannya semuanya keren banget. Nah, satu hal yang pengen gue tanyain sama Paula adalah, apa yang kamu lihat dari Baim paling luar biasa buat kamu? Akhirnya memutuskan untuk, nah dia nih gitu kan. Iya, Apa ya? maksudnya apa yang membuat kamu satu hal Oh, memutuskan dan melihat dia, ini dia nih paling luar biasa menjadi suami dan masa depan gue punya anak bersama dengan dia. ini imam. Jadi aku tuh emang dari dulu emang pengen punya pasangan yang bisa ngimamin aku gitu kan. Maksudnya aku bisa belajar agama lebih baik gitu, karena kan aku juga maksudnya ngerasa kurang banget di bidang agamanya gitu loh. Jadi aku ngerasa waktu ketemu Mbak Im, walaupun dia di dunia entertainment istilahnya, ya dia udah puas lah. Untungnya dia sudah puas melewatin hal-hal itu, dan memang udah lebih apa ya, pengen lebih baik lah. Makanya jadi pas aku ngeliat tuh dia nih kayaknya bisa nih jadi imam aku, terus agamanya juga bagus menurut aku, jadi akhirnya aku memutuskan untuk udah, akhirnya aku yakin dialah orangnya gitu. Pasti agama yang aku lihat, karena kalau menurut aku agama tuh fondasi dasar ya buat kita, istilahnya buat ngerem, buat mengontrol semuanya, buat ngingetin kita. Jadi kalau kita agamanya bagus, insya Allah pasti kita akan bisa lebih apa ya, lebih bisa handle semuanya Bersatu, dengan ya baik betul, gitu. Mm-mm. betul, betul. Dari Nah, semua agama apapun ya, menurut aku agama itu salah satu hal yang paling mendasar, fondasi fondasi lah. yang paling Oh, keren, benar. Yang paling kuat adalah fondasi adalah agama keimanan gitu ya. Apalagi keimanan ya. mempunyai pasangan yang seiman dan juga bisa, apalagi dia adalah laki-laki menjadi imam dan bisa membawa kamu dan keluarga yang inilah ya lebih takwa, sholatnya bisa bersama, bisa menjadi suami dan bapak buat Keanu yang luar biasa. Nah, kalau tadi kan pertanyaan gue, ternyata melihat Baim, dia adalah bisa menjadi apa ya, sosok seorang imam buat kamu untuk masa depan kamu. Tapi di sebelum itu kan tentunya kamu tahu dong nama Baim itu udah begitu besarnya sebelum iya kan, kamu juga di catwalk punya nama besar, Paula Verhoeven. Baim punya nama begitu besar juga di dunia entertainment. Sempat ada ketakutan gak sih kamu melihat bahwa gila ya kan, gue model banget nih gitu kan, ketemu juga begitu banyak orang, apa ya namanya, ya dunia model lah ya, dunia fashion seperti apa, plus ditambah fashion plus entertainment. Iya nggak sih? Dan melihat sisi dari Baim adalah seorang yang besar sekali di dunia perfilman lah, entertainment lah. Ada ketakutan nggak sih dari kamu yang, aduh, this is, if this is going to work or not, atau pada akhirnya kamu akan kayak, enggak, gue cuma yakin satu, memang dia adalah orang yang bisa menjadi imam buat gue. Tapi apakah pernah terganggu nggak sih kalau dia entertainment, gue fashion gitu? Pernah ada yang kayak gitu nggak sih? Ada. Jadi awalnya tuh pasti aku mikirnya gini, karena kan aku pasti Google dulu dong. Aku tahu Mbak Im itu Masa sih sampai aktor. Google? Google, karena aku nggak tahu dia pemain sinetron terkenal. Yang aku tahu, tapi aku nggak terlalu tahu dia karena dunia kita tuh beda kan. Plus aku tuh anehnya semua teman-teman dia kayak Kaulan Guritno, Mas Lukman, apa semua pernah kerja sama aku, pernah ketemu sama aku. Tapi aku nggak pernah ketemu sama dia. Sekali aku pernah ketemu dia di tahun 2006, aku lagi nganterin temen aku ke Bali. Itu aku ngeliat dia di double six di tengah-tengah gitu. Jadi aku sekali itu ngeliat dari jauh, itulah first impression aku ngeliat si Baim. Nah, akhirnya aku Google nih, tapi aku tahu nih, kelihatan nih, Baim tuh playboy. Dari dulu aku pernah lah, denger lah kayak gitu. Masa sih, Paula? Iya, jadi yang aku Google adalah, apakah dia masih playboy gitu. Ya ternyata pas aku Google, ya emang bener sih, dia mantannya banyak. Pokoknya sebelum aku yakin banget, selain berdoa ya, aku berdoa pastinya. Tapi aku gerilya, aku cari tahu ke semua teman-teman. Namanya dunia entertainment kan pasti sempit ya, tau lah kalau kayak gitu. Jadi aku cari tahu dulu, ini gimana orangnya, kok gonta-ganti cewek sih, orangnya setia apa enggak.
ternyata emang dia gonta-ganti tuh emang pengen cari istri. Jadi kalau menurut dia pas deket sama ini nggak cocok, ya udah. Doesn't Jadi work, ya. nggak bekerja, ya udah kita ganti lagi yang lain. Jadi memang dia memang pengen cari istri. Jadi menurut aku oh fine. Terus aku sempet nanya, tapi dia suka ini nggak, misalnya punya pacar tapi punya pacar lagi? Enggak, katanya. Oh ya udah, pokoknya itu yang paling aman. Karena menurut aku trust itu penting banget dalam suatu hubungan ya kan, apalagi di dunia kayak gini kan, dunia kita kan dunia entertainment, mau di dunia apa aja sih menurut aku tuh semuanya tuh sama. Jadi menurut aku kepercayaan tuh penting banget. Jadi apakah dia bagaimana dengan pasangan gitu. Terus habis itu kedua adalah apa namanya nah masalah public figure juga. Tadinya awalnya pas udah itu semua aku mikirnya gini, aduh kan dunia, kamu kan tahu ya Beb, dunia fashion sama public figure kan beda ya, kayak artis gitu. Jadi fashion model tuh terlalu segmented gitu. Jadi aku nggak terbiasa dengan kayak semua kehidupan kita tuh dibuka gitu kan, kayak konsumsi publik. Itulah awalnya yang aku ngerasa kayak aku siap nggak ya dengan itu gitu kan. Maksudnya karena aku pas aku Google kan kayak Mbak Im, gila kayak semua dia deket sama siapa jadi berita, pokoknya semua apapun yang dia lakuin jadi berita gitu kan. Itulah yang aku bikin aku siap nggak menghandle itu gitu. Tapi akhirnya pas diobrolin juga saat itu dia bisa kasih jawaban yang bikin aku ini, ya akhirnya aku jalanin aja gitu. Yang paling penting ya itu agama, dia setia apa enggak, karena itu menurut aku penting banget gitu. Dan aku ngelihat dia tuh pekerja keras. Jadi kalau buat aku rezeki itu bisa dicari. Jadi mau siapapun, profesinya apapun tuh buat aku nggak masalah. Jadi lebih kepada poin-poin itu yang aku pikirin dari awal. Iya. Tadi tuh tadi yang kamu jelaskan itu sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang gue mau tanya selanjutnya. Apa? Ya kalau di dunia model kan very segmented. Artinya adalah tidak pemberitaan tuh tidak terlalu terbuka sampai ke akar-akarnya gitu loh. Maksudnya, iya kan? Tapi kan kalau di dunia pertelevisian, artis gitu kan, wah semua jadi berita dan semua jadi berita. Setelah kamu menikah sama Baim, ada pressure atau pada akhirnya ya udahlah, memang gue sudah menerima dia sebagai suami gue dan gue tahu bahwa ini adalah masa depan gue bersama dengan dia, ya ini adalah bukan resiko tapi ini adalah harus gue jadikan kebahagiaan buat gue bersama dengan suami gue, dan ya just being creative pada akhirnya. Jadi kamu menikmati saja atau atau ada sedikit dari kamu, duh kok jadi ada semuanya kelihatan ya sampai ke rumah, which is sekarang ini ada di Trans TV, kita bisa lihat sama-sama ya, dan semua bisa kita lihat di sana. Gue belum pernah ke rumah Paula, tapi dengan nonton ini oh iya ya, itu kamarnya, itu ruang tamunya gitu kan, semuanya bisa kelihatan kan. Nah jadi are you like being enjoying in this program, dan pada akhirnya ya udahlah, ini adalah berkah, atau pada akhirnya kamu juga ada sedikit yang aduh I need like sometimes for me and my husband and my kid gitu, ada yang kayak gitu nggak sih? Sebenarnya pasti untuk awal penyesuaian lah, kaget lah, maksudnya sebenarnya aku udah tahu, tapi pas menjalaninya kan pasti nggak semudah teori ya kan. Ya aku balik lagi, aku pas kaget sih udah pasti, kok ternyata begini banget ya semuanya ini apa semuanya. Tapi balik lagi aku berasa ya memang ini adalah dunia dia gitu, dan akhirnya sekarang menjadi dunia aku, dan ternyata ini semua membawakan rezeki. Jadi menurut aku ya itu menjadi berkah aja. Jadi aku berpikir positif aja. Awalnya pasti aku komplain, iya. Bukan komplain lah, kayak sayang bisa nggak sih ini nggak gini sayang, tapi kan Mbak Im ngasih tahu pelan-pelan ini. Tapi akhirnya aku menerima, oh ya memang itu yang memang harus kita harus yang kita bayar lah ya gitu kan istilahnya. Tapi ya udah deh, aku berpikir ke positif, karena kalau kita mikirin negatif terus buat apa? Paling kita kasih solusi-solusinya, misalnya kayak ya kalau semua orang jadi tahu rumah atau apa, ya paling kayak sekarang udah lebih penjagaannya lebih ketat, ada security. jadi lebih kayak jadi aku mikirnya positif. Ada effort. Kita harus gimana nih, ya udah aku minta security 24 jam. Jadi kayak lebih kayak gitu-gitu, lebih sebenarnya lebih buat, karena kan ada bayi kan gitu, jadi lebih kayak misalnya buat ketenangan kita aja. Which is sebenarnya juga dia selalu ada di rumah apa segala macam, ini kan cuma kayak
Iya, gitu Tapi aja. menurut aku setelah pernikahan, maksudnya setelah waktu pernikahan, sekarang punya anak dan semuanya dijalanin, berkahnya luar biasa loh, Paula. Iya, Maksudnya iya. maksudnya kayak the doors just open. Semuanya kayak ya nggak sih? Ya kamu juga kerjaan kayaknya luar biasa banget, apalagi kalian berdua di YouTube-nya ya kan, dan itu tuh kayak never ending ya kan, dan gue kan salah satu subscriber Iya, dulu kan jadi kayak kita kan kenal dari never dulu ya. ending story, dan Iya. menurut gue Baim adalah seorang laki-laki yang very kreatif. Dia tuh kreatifnya gila-gilaan. Ide kepalanya tuh kayaknya otak dia tuh emas banget menurut gue, yang ya nggak sih Paula? Jadi kayak semuanya apa yang dipikirkan dia tuh jadi fulus, jadi duit. Iya. Ya nggak sih? Iya, jadi apa namanya? Iya, jadi dia tuh pekerja keras banget, Beb. Makanya kan salah satu yang aku ini juga dia tuh sangat apa ya namanya? Pekerja keras, tanggung jawab. Maksudnya kayak gila, apalagi nih, apalagi man bisa dibilang golongan workaholic ya. Kadang-kadang aku suka protes gitu lama-lama. Ini dong, udah waktu. Masa sih Iya, ada protesnya? bukan kayak protes kayak jangan pulang malam-malam dong apa gitu, ada lah kayak gitu, ada masa-masanya aku itu, cuman Iya, kan iya, balik iya. lagi. Iya, jadi maksud aku ya bersyukur banget, maksudnya kita sama-sama kan, maksudnya akunya jadi akhirnya lebih banyak dikenal orang, kerjaan juga alhamdulillah jadi lebih banyak, begitupun juga Baim ya kan, apalagi ditambah setelah punya anak piano gitu yang bener ya ampun, kita juga wow, bener-bener kayak udah nggak tahu lagi mau gimana. Terima kasih sama Tuhan kan, maksudnya ya bersyukur Luar banget. biasa, Paula. Iya, just bersyukur, Mm-mm. makanya kita benar-benar harus menjaga, makanya selalu apa ya, saling mengingatkan apa segala macam gitu. Mm-mm. Nah, speaking of your YouTube bersama juga Mbak Pau, ya kan? Kenapa tadi gue sempat ungkit masalah keberuntungan, rejeki, berkah yang sangat luar biasa buat kalian. Salah satunya adalah mempunyai kesempatan langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu Jokowi. Iya, Ya. Dan dari foto ini tuh keakraban kayaknya kalian tuh saudara banget, say. kita orang Jawa, sama-sama dari Jawa kan, Iya, jadi benar. Jadi how do you feel? Gimana sih rasanya sebagai Ibu Wong yang dimana juga YouTube-nya besar sekali, sekarang kalian apa ya, selalu menjadi pembicaraan dan selalu ditonton, entah itu di Trans TV, entah itu juga di YouTube kalian. Untuk Paula sendiri, how do you feel gitu? Karena kesempatan begitu besar bertubi-tubi sekarang ini. How do you feel? Maksudnya kayak sampai yang di foto ini kita lihat sama-sama, ini adalah kesempatan emas banget, dan subscribernya Baim tuh, Mbak Pau tuh, aduh berapa ya kemarin gue lihat, banyaknya minta ampun, say. Itu kayak gila, sampai kayaknya YouTube sendiri udah mau angkat tangan kali ya. kayak mereka udah yang, hey stop, banyak banget nih subscribernya, stop. tapi Iya gak sih? iya sih Beb, jadi kita tuh bersyukur, maksudnya tapi itu kan di luar itu kan proses ya Beb, kan kamu tahu sendiri dari awal, maksudnya YouTube kita kan, kita sempat ngebahas gimana sih kamu pengen ke rumah kan, pengen bikin YouTube Iya, bareng aku tuh macam. tadinya Iya, pengen ke rumah, soalnya Baim nggak tuh sempet menurut gue sempet. baik banget dia. Nah, sebenarnya tuh kadang-kadang memang apa ya, sebenarnya kita tuh melewati proses itu sih. Maksudnya Hmm. untungnya sih waktu itu kita main ke rumah Raffi sama Gigi. Terus Raffi bilang, lu bikin YouTube deh, karena kalian di YouTube berdua deh, karena nantinya digital itu akan maju banget dan orang tuh pasti akan lebih ngeliat ke YouTube. Terus kayak gitu, dari situ tuh saya Baim bilang, kita bikin yuk, aku udah ada, tinggal kasih nama Baim Paula, kamu jadi diri kamu, aku jadi diri aku gitu. Ya udah, akhirnya dari awal-awal kalau setiap diajak syuting YouTube tuh aku suka sebel, karena aku tuh kayak ngerti kan, kayak masih malu, terus kayak gitu kayak apa sih gitu kan, kayak bukan aku gitu, aku ngerasa gitu. Tapi ya udah, dia pelan-pelan dari YouTube cuman dia ngisengin aku, dan kebetulan dia juga suka prank kan, usil, dia prank. Dan Tapi itu seru juga, banget tau, seru banget. iya, tapi prosesnya tuh lama Beb, maksudnya dari dia tuh suka banget bikin, waktu itu ada kakek kampret yang kalau kita ngeprank udah dia make up tuh 7 jam loh, dari jam 7 pagi baru selesai jam 1. Maksud aku ngeliat dari situ gila, kayak aku aja yang model aja aku nggak mau begitu, demi, ngerti nggak sih, tapi aku ngeliat dari situ tuh kayak gila nih,
dia tuh pekerja keras banget kayak gitu aja sampai dia rela, Iya. emang dia suka gitu kan. Tapi akhirnya Mm-mm. yang nonton cuma dikit ya kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi semuanya tuh semua ada prosesnya, udah usaha. Jadi kayak usaha sama Iya, ini iya. tuh nggak sepadan, tapi ya udah kita nikmatin, enjoy. Jadi sebenarnya kita bikin tuh semata-mata tuh demi kayak istilahnya kita punya memori di situ ya kan. Kayak kalau Iya, kita iya, iya. kayak mau nikah, terus kita Uh-uh. honeymoon apa, jadi kayak kita seneng aja Mm-mm. ngeliat direkam di situ. Ternyata akhirnya banyak yang suka kan, jadi itu sebenarnya bonus, ditambah lagi dengan kayak misalnya konten yang berbaginya kita kan. Dan Mm-mm. itu pun Mm-mm. juga Mm-mm. sebenarnya juga Itu luar pertimbangan kan, biasa kayak sekali. Iya. pertimbangan sebelum-sebelumnya kita mau posting itu karena takutnya dibilang ria atau apa, tapi memang kita menunjukkan apa adanya kita, yaudah kita Iya, posting iya. aja gitu loh. Mm-mm. Jadi ya udah, ternyata disambut dengan bagus. Itu pun juga sama dengan konten berbagi pun juga sebenarnya waktu itu yang nonton juga nggak sebanyak sekarang gitu loh, nggak sebanyak kalau Hmm. misalnya Oh ya, Baim berarti nge-DM proses banget ya, aku. Paula. Proses banget ya. Jadi maksudnya Proses banget. kalian berdua pernah ngerasain subscriber yang low dong, yang Udah rendah. pasti, kita tuh naik banget tuh waktu kita konten orang gila, waktu 1 juta subscriber. Aku Itu nonton itu, aku iya, aku nonton. ngomel, Seru. tahu nggak Beb, aku tuh ngomelnya udah kayak apaan nama dia disuruh jadi orang gila. Aku bilang, kamu nih kirain dia doang yang jadi orang gila, aku cuma di mobil aja, ini aku disuruh dandan jadi orang gila tuh kayaknya aku ngomel sepanjang jalan, tau nggak? Nggak suka gitu loh, kok dipaksa Iya, iya, begitu. iya, iya. Tapi akhirnya pas ngejalaninnya, ternyata aku ketagihan, enak ya sayang, orang nggak kenal kita gitu. Jadi kayak Iya, 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 kita orang iya, nggak bener, tahu bener, kita, bener, bener. Beb, kita yang ada orang takut sama kita kan. Jadi sebenarnya ternyata itu booming. Jadi tahu gitu kan kita Booming simpen dulu banget, kontennya booming ya kan. banget. Oh, 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 Makanya. oh, oh. Jadi Keren banget. sebenarnya itu proses, Beb. Jadi kita juga mengalami kok masa-masa nggak ada yang nonton, tapi kita selalu mikirnya ya udahlah, memang kita tuh niatnya balik lagi, memang ini tuh mengabadikan momen. Kalau bisa dapat terjadi di situ, alhamdulillah. Enggak juga nggak masalah. Jadi kita nggak juga yang harus gimana banget, tapi tetap usaha ya. Tapi nggak yang waduh kecewa nanti gini, enggak, tetap aja usaha. Ternyata Ternyata konten banyak berbagi, banget. Oh, oh. konten berbagi yang dulu cuman mungkin yang nonton nggak sebanyak ini gitu, karena momen apa namanya, momen pandemi ini, ya akhirnya kita membuahkan hasil kan, karena kan Iya. nggak ada YouTuber yang mengambil konten itu kan, maksudnya kita Iya, udah iya. nabung itu dari lama, memang kita maunya begitu gitu. Jadi ya alhamdulillah aja sih, memang udah yang kita tanam dari dulu ternyata pas momen pandemi ini malah justru itu yang ternyata orang tuh tunggu-tunggu, seneng, karena memang semua orang membutuhkan bantuan kita semua gitu loh. Jadi Iya, memang iya, iya. tepat Gue aja sih suka banget momennya. ya. Aku tuh suka banget konten itu gitu karena benar-benar memberikan inspirasi dan juga menyentuh banyak jiwa. Maksudnya menyentuh banyak masyarakat Indonesia yang malah ceritanya kesini-sini semakin ini ya, semakin menyentuh gitu. Dan memang benar apa yang dikatakan Paula, itu sebenarnya apalagi di saat pandemi ini sangat masuk banget gitu karena mereka juga pada akhirnya apa ya, mendapatkan perhatian yang lebih banget dari Bakpao, ya kan? Iya, emang luar biasa banget. Nah, dan speaking of your modeling, right? Apa ya, Baim kan memang udah tahu lah bahwa kamu adalah seorang model waktu itu, dan kamu juga bersama dengan sahabat-sahabat kamu supermodel juga membuat sebuah modeling school, yaitu Supermodels Project, right? Dan apa ya, apa kabar dengan Supermodels Project setelah Ibu Wong ini mempunyai baby yang lucu itu, si Keanu? Apa kabar dengan tetap, jadi kita baru ngadain kelas online, jadi emang bener-bener baru sih, karena batch normalnya kan belum bisa dijalanin, jadi baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu tuh kita bikin 2 hari kelas online. Jadi kita pengen tahu antusias masyarakat gimana sih, anak-anak muda gitu, maksudnya sekarang kan banyak banget kan kelas online gitu, jadi kita coba ada 5 mata pelajaran. Jadi kan ada catwalk, post, terus udah gitu social media, ada grooming,
Terus ada apa lagi ya? Satu lagi, pokoknya kita ada 5 kelasnya. Ternyata kemarin lumayan disambut baik sih, lumayan kan. Jadi ya lebih ke berbagi sharing lah. Jadi kita alokasin ke online, semuanya online sekarang. Di YouTube-nya Mbak Pau sempat sedikit mengambil liputan-liputan kegiatan Supermodels Project gak sih? Belum ya? Tempat tapi belum dibikin. Karena udah ketemu deadline. Iya. Kegiatan aku waktu itu Jakarta Fashion Week sih, aku pernah liput di situ. Jadi biar orang tuh tahu kayak gimana sih model sebenarnya, keriuhan, keribetan Jakarta Fashion Week. Dan kebetulan itu Jakarta Fashion Week terakhir aku di tahun udah 11 kali ya. 2019. 2018. Oh, 2018 udah terakhir ya? Iya, aku terakhir jalan di Fashion Week 2018 itu sebelum gitu, Beb. Sebelum aku nikah. Iya, karena waktu kamu hamil kita sempat duduk bareng ya sama Mbak Im juga. Jadi penonton kita. Jadi penonton. Iya benar. Ternyata lagi di fashion show ya, lagi di modelnya. Lama kalau nonton. Iya. Dan Supermodels Project ini tuh sebenarnya gue punya jadwal sama lo di bulan Juni ini, dan karena ini pandemi kan seharusnya kita foto shoot, right? Foto shoot. Terus udah gitu kan jadi juri kan, di acara aku itu. Di Kokas kalau nggak salah ya kan? Kan di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Dan itu gimana kabarnya? Jadi nggak sih, Beb? Nggak jadilah nih, pandemi. Iya. Berarti Supermodels ini sebenarnya masih jalan nih, guys. Dan apa yang dilakukan dengan Paula dan juga ini nih ada 4 orang apa 3 orang sih? 4 orang ya. Dominic, Laura, sama Kelly. Ya, Laura, Dominic, Kylie, dan juga kamu. Berempat ini adalah supermodel Indonesia dan mereka bergabung di Supermodels Project. Dan sekarang ada batch-batch yang bisa dilakukan melalui online ya, Paula? Iya, online. Bukan batch. Kalau batch online tuh lebih kayak spesifik ini aja, kelas-kelasnya apa. Kalau batch itu kamu ngajar juga mata kuliahnya. Aku ngajar. Kamu ngajar kita juga online? Online kemarin aku ngajar social media dan content creator. Jadi lebih ke sharing sih. Karena kan aku tuh ngerasain banget, Beb, yang namanya perpindahan ya. Aku kan di modeling tuh udah sekitar hampir 17 tahun lebih ya. Jadi tuh beda banget rasanya saat tahun 3-4 tahun terakhir tuh beda. Contohnya kayak gini, Beb. Kayak misalnya kita fashion show yang datang dulu tuh kebanyakan misalnya orang-orang fashion atau sosialita. Nah, di 3 tahun 4 tahun terakhir itu yang datang semuanya influencer. Anak-anak muda. Terus kita mikir, ini siapa ya? Disitulah aku baru tahu, oh itu namanya influencer ya kan. Nah, mulai tuh pekerjaan model semua digantikan oleh influencer, which is nggak masalah. Karena waktu zaman aku model pun juga pasti ada lah persaingan kayak antara mau model lokal atau bule. Selalu ditanya gimana nih kedatangan model bule itu buat kalian tuh gimana? Buat aku itu justru bagus karena kita jadi gimana ya? Jadi kita tuh nggak hanya di zona aman kan. Jadi kita lebih apa yang harus kita lakuin lagi nih supaya kita tuh nggak stuck. Nah, waktu bule aku nggak ngerasa sedikit terancam atau apa, enggak, biasa aja. Tapi waktu influencer datang, mulai digital apa semua datang, aku agak sedikit merasa, aduh nih, kok jadi kayak semua kerjaan sampai foto majalah semua influencer. Iya, aku ingat banget kamu sempat curhat itu dan waktu itu sempat jadi obrolan bersama dengan Lisa, manajer kamu tuh sebenarnya. Iya, dan itu iya. Itu yang kita rasain ya sebagai model. Maksudnya kita yang istilahnya yang orang bilang kita supermodel saja, aku ngerasa insecure kayak gitu. Tapi balik lagi, aku melihat nih gimana nih kondisinya kan. Maksudnya aku tetap jalanin modeling sambil aku lihat. Nah, aku kenapa ngerasa insecure? Karena aku tuh nggak suka banget di-expose. Kayak aku punya Instagram, tapi aku jarang upload. Ngerti nggak? Jadi kayak sebenarnya memang bukan diri aku aja gitu. Ngerti nggak sih? Nah, aku harus aku harus benar-benar berubah antara aku yang dulu yang sangat istilahnya fokus, orangnya harus begini-begini. Nah, aku tuh harus mengikuti zaman juga. Adalah digital. Jadi aku pelan-pelan tuh di situ. Aku harus sering posting, update.
ya kalau bahasanya banci tampil lah, tapi sebenarnya itu pun juga kayak bahasa ininya aja, tapi kita lebih sering mempromosikan diri kita di situ ya kan. Jadi aku akhirnya benar-benar memaksakan diri untuk ya udah sering foto, padahal nggak apa foto aja OOTD ya kan, tapi akhirnya pelan-pelan aku melihat pasarnya gitu, jadi aku mengikuti pasar mau nggak mau, karena kalau nggak kita ketinggalan gitu loh, mau gimana memang. Nah makanya lah aku bilang bagus banget sih sebenarnya dengan adanya itu kita jadi akhirnya belajar lagi kan dari nol, apa sih dunia sosial media itu apa gitu. Terus dan alhamdulillahnya pas ketemu Baim jadi makin kan, tapi Makin sebelumnya aku kenceng udah, lagi ya. iya, tapi kan sebelumnya aku udah mulai agak transisi tuh belajar apa sih gitu, foto, jadi mulailah terima endorse dalam arti terima apa namanya kerjaan di sosial media. Kalau nggak dari dulu aku nggak bisa dong terima kerjaan kayak gitu sekarang gitu. Jadi harus dipupuk dari dulu gitu. Jadi lebih ke sharing begitunya gitu loh. Berarti sebenarnya itu menjadi concern yang kuat banget ya dengan apa ya, perbedaan zaman sekarang ini, Bener. yaitu zamannya sosial media yang lebih kencang. Ya memang sih itu sempat juga jadi pemikiran yang sama gitu, karena memang Bener. zaman influencers ini yang udah semakin ada di mana-mana di Indonesia ya kan, dan pada akhirnya memang model agak tersingkir tuh, sempat agak tersingkir ya. Dan ini adalah strateginya Paula bersama teman-teman di Supermodels Project tuh. Kemarin ini malah bagiannya Paula mengajarkan tentang itu ya, tentang social media strategic ya. Iya, jadi sebenarnya kayak kita keluar dari sebenarnya sama zona aja aman. kayak Jadi bukan zona cuma comfort sekedar kita. model jalan doang ya, maksudnya gitu Iya. kan. Sebenarnya itu udah aku pernah lakuin waktu aku dulu cobain ke luar negeri kan, ke Singapura sama Milan. Tapi kan sebenarnya dunianya masih sama, modeling, baju, fashion show, foto. Nah, menurut aku sosial media itu dunia yang berbeda juga buat kita karena sesuatu hal yang baru. Jadi sebenarnya aku juga bagus keluar dari zona comfort. Jadi belajar hal-hal yang baru. Bless you. Minum dulu saya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kayak belajar sesuatu yang baru buat aku. Bukan ngelihat negatifnya, memang sih pasti ada perasaan gimana, tapi justru aku berpikir, gimana nih ya, aku harus ngembangin diri aku lagi supaya aku tuh nggak stuck di situ aja, karena menurut aku modeling tuh aku udah stuck, udah posisi udah paling gitu kan, maksudnya kayak mau apa lagi, main film juga udah, mau ini apa, jadi kayak bener-bener dengan aku akhirnya bertransisi ke sosial media, akhirnya aku dapat kesempatan kan, dengan adanya YouTube yang aku pikir aku malu-malu, akhirnya aku dapat kesempatan tuh punya program sama aku nggak pakai casting loh, alhamdulillah ya kan, istilahnya Fashion Beauty. Iya, Fashion and Beauty dikasih kepercayaan, dan memang benar-benar program yang aku suka lagi, teman-temannya juga kenal, terus itu programnya fashion gitu loh, jadi benar-benar wah itu membuahkan hasil dengan kita keluar dari zona comfort kita, kalau kita tuh benar-benar tekunin, kita belajar apa nih gitu loh. Kayak gitu sih aku pikirnya. Tapi makanya kan aku nanya sama kamu kan, terus aduh kalau ada Karen kamu aja deh Karen yang ngomong. Enggak, kamu selalu kasih tahu, kamu kasih kesempatan kamu, lama-lama kan kita juga akhirnya setahun loh Beb, itu lumayan aku belajar, aku tuh banyak belajar banget di situ sama di YouTube juga ya kan, jadi akhirnya kita berani ngomong. Sebenarnya gitu lucunya, sebenarnya kenangan yang tidak pernah gue akan lupakan di program kita di Trans 7 Fashion and Beauty ini ya, menurut aku tuh adalah julit-julitannya kita gitu. Kayak misalnya aku tuh suka banget ngegangguin Paula karena Paula itu kan main hostnya. Jadi di saat Paula lagi opening atau closing, atau misalnya dia lagi apalah, lagi product knowledge lah, apalah segala macam, kan dia syuting sendirian tuh, kadang-kadang suka suka gue gangguin. Tapi kan beda kan Beb, pas dari awal banget kan kamu kayak selalu nervousnya tuh kan tinggi banget, terus tiba-tiba kayak udah keluar aja gitu, ngerti nggak? Jadi emang bener-bener emang aku yakin tuh apapun itu kita tuh bisa pelajari. Jadi memang aku yang rasa aku nggak bisa, aku nggak pede, memang, tapi kita tuh bisa pelajari dan kita bisa lawan itu gitu loh sebenarnya gitu loh. Bener banget. Nah, coba dong share sedikit Paula, karena kamu kan sempat mengajar online di Supermodels Project, yang dimana kamu sharing tentang social media strategic.
Coba bisa di-share satu nggak sih kira-kira kuncinya apa sih buat apakah ini cuma model yang kemarin kamu ajarin? Cuma Itu model doang ya? enggak, Model aja ya? enggak, ini buat semua profesi sih sebenarnya. Oh, Makanya oke. kemarin waktu kelas online dibuka, aku bilang, kalian tuh ikut kelas sosial media tuh, aku tanya satu-satu mau apa gitu. Dia bilang kebanyakan mereka semua tuh kayak mau bisa istilahnya sosial media tuh menjadi jembatan dia bisa buat apa namanya ada ada kerjaan gitu yang bisa menghasilkan Mm-mm. uang gitu, atau mungkin Mm-mm. dia pengen pengen menjadi portfolio gitu. Jadi kalau buat Mm-mm. aku lebih kepada cerita itu, maksudnya pengalaman aku yang aku rasain banget gitu, yang kayak dulu tuh Mm-mm. orang tuh ngelihat kita tuh ngukurnya dari follower, itu aku ceritain juga Mm-mm. gitu. Tapi kan Mm-mm. semakin kesini, ya kan? Mm-mm. Tapi semakin kesini Gue itu, ho-nya kenceng banget ya, Say, karena iya pengalaman pribadi makanya juga. semakin Iya, kesini iya, tuh iya. klien lebih pinter juga gitu kan, Iya, semua kan setuju. ada insight, ada engagement apa gitu. Jadi aku Yes. tuh tahu nggak pengalaman yang pernah aku nggak lupain nih masalah sosial media. Dulu aku follower aku belum nyampe 100.000, tapi aku istilahnya adalah 90-an 80.000 waktu itu. Zaman dulu tuh masih modal doang tuh, belum kenal Baim. Nah, Mm-mm. Mm-mm. adalah klien nih, ada yang approach satu produk gitu. Tiba-tiba udah oke, udah deal, udah keluar harga, tiba-tiba last minute di cancel. Tahu nggak gara-gara apa? Dia Apa? lebih pilih orang talent yang followernya lebih banyak dari aku. Itu bener-bener kayak dari aku, oh wow. Ternyata kalau kita ya Beb, kalau kayak kamu lah, maksudnya sebenarnya sosial media digital ini ada positif ada negatifnya. Karena positifnya adalah membuka peluang kita lebih banyak, lebih jauh, lebih kreatif, dan lain-lain. Tapi negatifnya kadang-kadang orang tuh gampang banget naik dan gampang banget turun, ngerti nggak sih? Karena kan Turun. Iya. kayak nggak ada proses. Nah, kenapa tuh sebenarnya tuh yang lebih penting adalah proses. Gimana kita tuh bisa bertahan di situ, ya kan? Kalau achieve tuh gampang, semua orang pengen juara satu, semua orang pengen jadi terkenal tuh gampang, tapi gimana kita bisa memaintain di situ terus, ngerti nggak? Maksudnya selalu dipakai, selalu ada di bidang itu kan agak susah ya memaintainnya. Nah itu makanya dari situ aku langsung kayak dek gitu kan, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Dari situ aku kayak berasa banget, gila ya ternyata pengalaman kita, istilahnya kita tuh punya jam terbang, kita punya Iya. pengalaman, kita punya proses, ternyata nggak dihargai loh, cuman Iya. gara-gara follower ya kan, Iya. istilahnya. Iya. Iya. Dan Oh, itu cukup menyakitkan wow. ya, Paula. Iya, tapi jadi sebagai sebenarnya menyakitkan, tapi jadi aku pacuan untuk oke, lihat nih, aku akan bisa lebih baik Iya. lagi gitu. Jadi sebenarnya penolakan-penolakan itu tuh bikin aku jadi lebih semangat untuk kayak apa nih, aku harus ngapain nih, next step apa nih gitu. Jadi lebih Iya. positif. Ya. Iya. Tapi boleh dong Paula share nih sebelum kita selesai apa namanya live Instagram buat semua penggemar dari Paula Verhoeven dan juga Baim Wong. Tapi di sini kita fokuskan tentang Supermodels Project yang dimana di saat pandemi ini Paula bersama teman-teman di Supermodels Project mereka juga buat kelas online, dan bagian Paula tuh penting banget menurut aku juga kalau kita harus bisa juga berkembang dan mempunyai strategi di social media. Satu aja kunci buat kita semuanya untuk bisa apa ya mempunyai brand diri kita sendiri di social media sehingga kita pantas bertempur di social media, strateginya satu apa? Strateginya sebenarnya satu tuh jadi diri sendiri gitu, jadi diri Exactly. sendiri, ya kan? Exactly. Yes. Jadi diri sendiri tuh dalam arti kalau kita jadi diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu Exactly. tujuan kita apa, jadi kita bisa memasarkan itu dengan baik gitu, membrandingkan diri kita dengan baik gitu. Kalau kita nggak tahu kita mau gimana, atau nggak tahu, nggak jadi diri kita sendiri, ya susah gitu, kita akan pasti Exactly. compare sama itu, ya Iya. susah. Jadi harus jadi diri Iya. sendiri gitu. Iya, iya, luar biasa banget. Itu jawaban yang kayaknya nggak pernah berubah. Tadi sore sebenarnya gue juga baru ngikutin live Instagramnya Susan Bahtiar dan juga Oh iya. Mbak Esra dari MRA.
ngomongin Heeh. tentang social media strategic. Oh ya? Jawabannya sama persis banget sama Oh ya, Paula. aku nggak tahu Iya, loh. betul. Sama Jawabannya apa? persis. Apa? Apa katanya? Jawabannya ya jujur sama diri sendiri. Jadi nomor satu yang paling penting kalau kita mau tetap ada di sosial media atau kita punya sosial media sesimpel Instagram, jadilah diri sendiri, jujurlah diri sendiri gitu. Jadi karena mau seperti apapun ujung-ujungnya akan ketahuan. Jadi Bener. lebih baik dari awal benar-benar jadi diri sendiri. Dari situ apa ya? Kita nggak ngebohongin netizen bahasanya. Heeh. Jadi kayak misalnya sekarang apa yang aku lihat dari Instagramnya Paula seperti ini, nanti waktu ketemu realnya sama juga seperti itu. Jadi Iya. tidak ada perbedaannya. Nah tadi seperti apa yang dikatakan Paula, ya jujur aja sama diri sendiri supaya tahu maunya apa, bisa menjalankan si social media atau Instagram deh yang paling simple. Iya. Nggak usah jadi orang lain atau karena berpikir bahwa harus viral nih, harus punya followers banyak, akhirnya buatnya yang udah yang aneh-aneh. Padahal itu bukan diri dia gitu. Tapi Heeh. karena fokusnya dia hanya untuk mencari followers yang begitu tinggi, bukan dia gitu. Nah sementara jawabannya persis sama. Tadi dari Mbak Esra yang bilang juga dari MRA, jujur. Jadi sama, Paula barusan juga bilang jujur Jadi sama diri diri sendiri. sendiri. Iya kan? Iya bener, kalau gitu kan kita jadi tahu kan tujuan kita Mm-mm, apa. mm-mm, Terus mm-mm, mm-mm. maksudnya ya itulah kuncinya, karena mau bidang apapun juga istilahnya kalau kita tahu istilahnya diri kita gimana, otomatis akan lebih nggak ada beban gitu loh Beb, ya kan emang Iya, kita apa benar, benar. adanya gitu. Benar, Heeh. benar, benar. Nah, program online ini masih ada sekarang ini atau sudah selesai dan akhirnya Supermodels Project sudah dibuka? Belum. Jadi kemarin kita coba, jadi nanti kita akan review kalau memang nanti akan bakal kita buka lagi program sosial Supermodels Project online, nanti kita pasti akan kasih info ke mereka. Info. Luar Ngajar dong biasa. Beb, ikutan Apa? kita. Apa? Ngajar. Mau. Loh, justru Online sebenarnya ini 40 menit. mau banget, pokoknya Iya. mau banget. Lebih Apalagi di saat sharing pandemi. sih, karena seru Sharing, kadang-kadang iya. tuh apa ya, kadang-kadang kalau kayak kamu kayak aku nih, maksudnya kayak kita tuh banyak banget anak-anak muda sekarang gitu yang pengen mungkin apa ya, senang aja berbagi informasi pengalaman gitu loh, jadi supaya mereka tuh, kadang kita ngerasain di posisi mereka yang kayak aduh gue tuh mau jadi apa ya, gue bingung jadi diri, ngerti gak sih, mencari jati diri, jadi kayak senang aja kita sharing, kasih pandangan harus kayak gini, harus kayak gitu gitu, maksudnya apalagi kita yang udah punya pengalaman di dunia entertainment lebih dulu kan, jadi lebih bisa kasih. Iya, senang aja gitu kalau mereka gitu. Mereka yang dengerinnya yang kayak bener-bener kayak Aku pengen mau tahu gitu loh. mau banget kalau misalnya kamu ada program online lagi dan Iya. membutuhkan narasumber ataupun juga tenaga pekerja yang online dari rumah saja, saya siap karena daripada gue jedot-jedotin kepala di tembok ngapa-ngapain. Iya kan? Emang. Nanti aku WhatsApp kamu ya. Aduh, seneng banget deh Boleh. kita udah panjang lebar. Nggak berasa loh 1 jam. 1 jam seru banget. Terima kasih Kayaknya banyak kurang. ya Paula. Salam Sama-sama. Baim, salam juga Baby Keanu, salam cium, Iya. sayang sayang. Pokoknya nanti setelah pandemi ini kita harus ketemuan karena jadi nggak sih foto kita nih project buat Supermodels Project? Jadi Nggak sih? dong. Jadi. Tapi belum Nanti tahu kita kapan ya. siapa tahu kita dapat program lagi. Coba kita ketemu. Amin. Ya Udah kangen kan? banget buat syuting bareng ya, Say. Iya, kayak seru Kangen lagi gitu banget. ya kan. Maksudnya bener-bener apa ya? Klub gitu. Iya, seru banget. Thank you ya Paula. Thank Iya you so sayang, nanti much. kita Pokoknya kita stay keep in touch dan juga apa namanya kalau misalnya kamu ngebutuhin aku untuk ngebantuin Supermodels Project, boleh. Apapun boleh buat kamu. Oke, makasih. Kamu sehat-sehat di sana. Kamu juga ya Semoga sayang. cepat pulang ya. Pengennya sih begitu, cuma kayak masih parno gitu tau nggak sih? Jangan, pokoknya So, sehat-sehat. Nanti kita kabar-kabar kalau semuanya udah aman, nanti kita langsung ngopi. amin, amin, amin. Salam ya, Baim ya, sama Baby Keanu ya. Bye, Bye, baby. Terima Thank you, kasih. Beb. God Dadah bless you. semua. Bye-bye. Bye semua. Bye semua. Oke. Thank you banget. Sahabat aku, baby.
Paula Verhoeven. Luar biasa ya ceritanya Paula ya teman-teman. Sangat menginspirasi dan semangatnya Paula tuh luar biasa banget. Dan buat saya keberanian pasangan dari Pak Pau itu luar biasa. Dan itu bisa dicontoh sama teman-teman. Jadi nggak boleh patah semangat apalagi di saat pandemi seperti ini. Terus berkreativitas dan buat sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke. Tadi ada Supermodels Project buat teman-teman yang mau jadi model dan juga nggak model aja sih, tapi bisa dibentuk menjadi karakter perempuan yang sangat luar biasa, bisa bergabung di Supermodels Project. Oke, thank you so much you guys. Besok hari apa sih? Oh, besok hari Sabtu. Besok saya kembali lagi di Ruang Cerita Dialano bersama dengan sosok yang juga sangat amazing. Dia adalah ibu untuk Indonesia, ibu buat saya, ibu buat banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Bunda Ana Avanti. Kita mau ngobrolin tentang pekerjaannya Ana Avanti yang katanya banting setir. Kalau kemarin-kemarin dulu dia buat kebaya, sekarang nggak kebaya lagi katanya, ya kan? Dan kemarin sempat ngobrol panjang sama Ana Avanti, perjalanannya atau perjuangannya Bunda Ana Avanti di saat pandemi ini juga luar biasa. Ayo bergabung di Ruang Cerita Dialano besok malam jam 8 malam, karena saya punya banyak cerita buat kamu tentang Ana Avanti, Bunda Ana Avanti. Besok ya jam 8 malam. Thank you guys so much. God bless you.